sebelum saya sahkan, apakah ada kejadian khusus yang perlu disampaikan? Saya sahkan dulu ya. Sebentar, kita akan membuatkan dan menyampaikan satu catatan pimpinan. Jadi boleh saya sampaikan dan kami bacakan. Boleh, silakan dibacakan kejadian khususnya, Bang. Ya. Pertama, terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12.40 telah dilakukan dan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang tertangkap tangan terkait adanya oknum KPPS dan oknum PAM TPS dengan sengaja dan sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur yakni nomor 03 pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya, dibacakan aja, Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi, hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Yang kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU, khususnya KPU Jakarta Timur, tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan, dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik, menyeluruh tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu iya, aja Pak. Bang, enggak usah di ini. Saya bacakan. Iya. Silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Iya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak
Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan, akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan, dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU, terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini, serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01 pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Oke, terima kasih Bang. Sudah dimasukkan semua ke dalam kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau representasi masyarakat. Sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti, di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus. Nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Ketua. Jadi Sebentar, tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin, kami mohon izin, Ketua. saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya.
Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan itu. Baik, kita sudah berikan. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Saya Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah untuk itu, kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat kepada pemilih, dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat, bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya, dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ina, tambahkan. Oke. Cukup? Cukup, Ketua. Bawaslu, ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya.